pesantren karepmu. Wes gini. Wes. Gimana? Saya pertanyaan itu coba ini tanpa background keluarga kamu ya. Kesadaran kamu untuk kembali ke pesantren itu apa? Ya, karena hari ini saya sudah cinta sama pesantren. Dulunya. Kamu kan S1, ini saya bahas dari kuliah saja ya. Itu Iya. Kita bahas dari kuliah ya. Kan kita dulu kuliah bareng. Beda jurusan tapi apa namanya? Kita punya tongkrong yang namanya Awisom. Saya tahu kamu orang Futuhiyah. Ini khusus pribadi kamu ya. Saya nggak mau menyinggung keluarga. Saya tahu lah pribadi kamu kayak apa dulu ya kan. Kuliah bawa apa namanya? Buku 1 lemper. Kadang kamu menggantungkan pacar kamu yang cerdas dulu itu. Apa yang mendasari kamu itu loh? Kenapa kamu mau membaca buku segitu banyaknya? Kamu mau kembali ke pesantren? Udah gitu ya, bahasa saya kamu ke pesantren memang bener-bener taubatan nasuha sih. Kalau bahasanya orang-orang yang dari maksiat itu taubatan nasuha. Tapi kamu berani membuat gebrakan itu apa? Ya, saya pernah mengalami dua peristiwa. yeah. Dua peristiwa yang menentukan perjalanan panjang saya sampai hari ini. Iya. Saya merasa saya diberikan 3 nyawa oleh Tuhan. 3 nyawa. 3 nyawa. Iya, Jadi kalau bisa dibilang kalau saya sudah mati, waktu itu benar-benar saya sudah mati. Ya, saya mengalami kecelakaan dan itu luar biasa. Iya. Dan pasca kecelakaan kamu masih belingnya minta ampun. Ya kan namanya proses itu. Proses. Tapi kan itu mulai kesadaran ke depan. Mulai memikirkan ada musibah yang ngeri namanya. Coba bayangkan, ada mobil dengan kecepatan motor saya pakai 130. Iya. Mobil box saya tabrak. Ya, emang kamu matanya agak siwer sih. Ya. Misalkan itu saya nggak diselamatkan oleh Tuhan, ke samping sedikit, antara badan saya mabok dengan kecepatan kayak begitu, itu sudah mati. Yang kedua adalah Tuhan itu menyelamatkan. Ternyata saya nggak hanya nabrak motor, tapi badan saya terpental, badan saya di pinggir kali. Sedangkan kali waktu itu banjir. Posisi saya di sebelah sungai itu semaput. Bayangkan misalkan posisi awakku semaput, aku neng kali kelintir, mati toh. Mati. Selesai. Nggak ada yang nolong. Wes boh ngalir tekan laut paling, jadi batang. Terus yang mendasari kamu yaitu itu Tuhan lah, maksudnya itu sudah emang takdir kamu diselamatkan. Tapi kan kamu setelah itu kamu masih sekarang dewe lah kuliah ya boh pacaran koyo ngono pacaran reno wengi ya ra. Meskipun itu bareng nggak masalah, tapi terus tiba-tiba kamu aku tak balik ning pondok pesantren wae lah. Engkau ning pondok pesantren aku mau mengekat apa yang saya udah lakukan, kenakalan itu. Itu karena apa gitu loh. Pertama kali kamu aku tak balik pondok lah. Itu apa kamu merenung apa piye ngono lho. Iya, saya malam-malam pernah merenung gitu. Saya yang namanya menginjak dewasa kan berpikir, mulai bisa berpikir. Dari situ kan saya mikir, wah aku sudah dikuliahkan orang tua. Iya. Sudah dibiayai, belum bisa mandiri. Kok uripku ngene-ngene tok ya? Aku merasa bersalah, Li. Di situ aku mikir panjang malam itu. Dan aku nggak mau mengecewakan orang tua saya seperti waktu-waktu yang sesudahnya, Li. Saya banyak mengecewakan. Banyak problem mengecewakan orang tua. Dan disitulah saya berpikir, saya mulai hari ini nggak mau mengecewakan orang tua saya. Saya harus memulai membahagiakan orang tua saya. Dengan cara apa? Saya harus kuliah yang baik. Saya harus menjadi mahasiswa yang baik, yang rajin dan lain sebagainya. Yang mulanya nggak pernah pakai buku, pulpen minjem, wis ngopi sana sini, nongkrong, pulang jam 10 dan lain sebagainya. Kalau minggu pacaran. Tapi di waktu itu saya belum puas. Gimana ya? Wah, saya harus mondok. Wah, mendengar itu orang tua saya nggak percaya.
Serius pengen mondok. Nak dibilang mungkin orang tuaku saya nangis, mungkin nangis. Iya. Mungkin nangis di kamar. Ya Allah, anak saya milih mondok meneh. Enggak percaya, saya mau bilang saya mau izin mondok meneh. Terus Ya akhirnya kan aku ngebela awakmu. Iya. Aku bengi-bengi mangkat kuwi mau. Mbak Yuku bae aku ora izin. ora izin Posisi aku nang Mbak Yuku. Aku gawa tas ransel gudi mangkat meneng ndi nang ngono. Mondok. Halah mek dolan nek ngono. Karena kebiasaannya nih ngadu dek luar mesti dolan. Dolan, Ya ada nongkrong ya cing entek duit lah. Yang biasa deh, Mbak Yuku rak pernah nyangoni aku karena Iya. sudah dikode sama ibuku. Anas wis tak jatah, ojo disangoni. Oh, ada Nah misalkan Anas kok njaluk sangu, kondo aku malah disengeni nang njalukan. Iya. Lah barno nak percaya Mbak Yuku aku mondo, aku disangoni nih. Waktu itu 500. Ada sewu. Saking Mbak Yuku mungkin juga seneng kan. Oleh kanggo sangu mondo. Tapi kan yo kamu mondok selesai ya. Ulah itu selesai itu ketika kamu punya niatan mondok. Terus kamu maca bukune iki lho. Aku wae sing melu organisasi sing ketak-kete. Ya kan? Harusnya kan ketak-kete itu harus didasari dengan pembacaan yang bagus. Agar ketika saya berbicara di depan orang itu wawasanku kelihatan gitu loh. Yeah. Orang berbicara di depan kan kelihatan, oh ini wawasannya orang membaca, ini bisa gitu kan. Kalau kita bisa memahami ya, menilai ya. Terus tiba-tiba kamu kok memutuskan aku tak mau coba buku. Iku abot loh Nas, mau coba buku Nas. Loh temenan Nas, awak tak tahu mau coba buku terus tiba-tiba mau coba buku lo abot loh. Ya ra. Terus opo sing mbok, apakah kamu punya sosok inspirasi? Lho koncoku ki iso ngene apa gurumu apa sapa? Kondi kuwi. Hal yang pertama yang mungkin orang nggak tahu ya. Iya. Saya waktu itu memang sudah punya pacar. Iya. Kamu tahu lah saya. Iya. Tahu. Pacar saya pinter. IPK-nya 38, Iya. 39. IP-ku 27. Iya, 275. Iya. 27. Ngene iki tak jelas ya berarti. 275 sekelas FAI, PAI menah ya kan. Bukan 2,75 teknik, tapi 275 sekelas Fakultas Agama Islam Unisula. Itu sangat memalukan sekali karena Fakultas Agama Islam Unisula sangat adalah fakultas yang paling mudah untuk kita mendapatkan IPK 3. Mahasiswa FAI itu nggak belajar. Pokoknya semalam ngebet itu belajar. Kalau serius itu mendapatkan 3 itu mudah. Yang penting Lah masuk kok terus. saya kok 27. Yang penting masuk terus. Yang penting masuk terus. Iya. Itu kan parah. Iya. Lah sedangkan saya sebagai laki-laki karena punya pacar waktu itu kan, saya merasa sadar. Mosok aku sebagai imam kok bodoh gini ya. Iya, pacarku pinter kok lanangnya bodoh. Kayak ngerasa bakalnya pede dadi imame ya. Iya, Iya. ya namanya laki-laki kan. Iya. Walaupun pemikiran waktu itu belum imam, sebagai cowoknya kok bodoh. Iya. Sedangkan cewek kok pinter koyo Berarti ngono. orang tersebut setidaknya pernah berjasa di hidup kamu ya. Iya. Dan dia salah satu orang yang merubah saya. Iya, saya Termasuk juga Gus Idkon. Gus Idkon. Iya. Saya suatu ketika itu dipanggil. Pertama kali masuk ke rumahnya, banyak barang yang saya lihat, TV, lemari, foto. Tapi neng pikiranku li, yang paling mengagumkan yang mengagetkan saya itu hanya satu lemari. Iya. Satu lemari yang isinya itu buku semua. Iya. Dan saya tiba-tiba waktu itu berpikir, saya harus bisa menjadi pribadi yang demikian ini, kayak Gus Idkon. Dan itu gini, aku rada iki bener Pak. Dan itu di sisi lain kamu ditunjang dengan ekonomi yang sangat bagus. Oh, belum, enggak. Saya tuh Membeli jujur, buku loh. orang mungkin nggak ada yang Iya. menyangka. Mungkin pikiran mereka, wah bukunya Kang Anas, Mas Anas banyak. Iya. Mungkin dijatah orang tua ini dan lain sebagainya. Enggak. Iya. Saya punya tabungan khusus yang itu gimana caranya saya bisa membeli buku. Saya heran, saya pun juga nggak kepikiran kok bisa beli buku. Itu dari mana sumbernya? Iya. Dan saya pun nggak pernah minta. Kalau itu mepet misalkan ada hari-hari tertentu bazar buku baru saya minta. Oh iya, siap. Baru saya minta.
dulu Semarang banyak baca buku ya, sekarang pandemi kosong ya. Semarang kosong, heran itu. Intelektual Semarang itu culture-nya itu bukan culture Diskusi akademisi ya. Culture-nya itu grammar. YouTuber. Gila itu. Awak ini muter-muter saya rawuh tuh. Ya apa? Tapi iya, terus gini loh. Ya, itu bagus, inspirasi bagus. Saya juga ketika melihat orang teman saya, wah teman saya kok bisa gitu, nanti ya baca buku. Saya punya keinginan, oh iya saya bisa nih baca buku nih. Tapi kamu kan dulu punya teman-teman ya kayak saya, Awisom lah, teman-teman Awisom itu kan yang mau membaca buku berapa sih? Gitu loh. Dan itu tiba-tiba kan kamu setelah kamu fokus ke akademisi terus dan lain sebagainya, hubungan kamu dengan teman-teman kan agak merenggang. Iya, merenggang. Iya, agak merenggang. Saya menyibukkan diri sendiri. Kalau saya sendiri saya nggak bisa kayak gitu. Nggak tahu saya kenapa ya. Saya terlalu ini sih, apa namanya? Aku wedi aku diadu konco-koncoku. Iya. Tapi untung kita nggak ada. Ya mungkin dulu saya sempat seudon anas wes wegah ngumpul atau dhewe wonge lewat sibuk ning kono ngono kan. Ya dulu karena pikiran kita tidak memaklumi gitu loh. Ngopo sih udah maca buku ngene-ngene, ternyata kan itu kalau untuk masa depan bagus. Terus kamu menyikapi hal-hal seperti itu, kamu berani merubah diri kamu dari yang dulu malesan, sakarepmu dewi. Ya, bahkan ngaji Quran, ngaji sholawat. Ya mohon maaf, itu sudah hal yang jauh dari kehidupan. Iya, terus akhirnya kamu aku wegah lah nongkrong-nongkrongnya sing istilahnya nongkrong apa sih rak berguna ngono lho. Terima kayak ngono-ngono tok, entek duit terus jagongan sing ora penting ngono kan. Kamu menyikapi hal seperti itu gimana? Saya waktu itu punya keberanian. Saya harus kesadaranku bahwa sudah banyak waktu yang saya buang sia-sia. Dan saya punya tempat, salah satu pesantren, yang kedua itu kampus, dan saya harus memfungsikan tempat itu sedemikian baik. Jadi waktu itu benar-benar saya sibukkan untuk dunia intelektual. Siang saya di perpustakaan, malam saya di pesantren dan lain sebagainya. Malam pun saya juga harus membaca buku dan sebagainya. Target nggak? Target. Jadi awal dulu saya harus membaca sehari 20. Terus berkembang menjadi 50, berkembang lagi menjadi 100, berkembang lagi bahkan sampai mewajibkan kalau saya sehari nggak bisa baca 100 itu sebagai hutang untuk hari esok. Oh gitu. Kalau hari ini kok bisa membaca 70, berarti besok saya harus membaca 130. 130. Itu sebagai saya mendenda. Tapi kamu paham nggak apa itu sih? Yang penting dulu ya apa yang penting kamu yang penting mau cosek urusan kok paham ngono. Iya. Yang penting saya baca dulu. Enggak, tapi yang pertama gini, saya harus punya buku dulu. Saya harus punya buku dulu. Apapun bukunya itu. Dan saya nggak mau minjem bukunya orang lain ataupun itu buku perpustakaan. Ketika saya tertarik dengan satu buku, punya teman atau di perpustakaan, seketika itu saya punya uang harus beli buku itu. Iya. Terus? Itu salah satu kunci kenapa buku saya hari ini banyak ya itu. Saya nggak pernah minjem. Tapi buku, terus orang itu membaca buku boleh, tapi orang harus punya konsentrasinya. Lebih pahamnya di mana? Lebih mendalaminya di mana? Mendalami membaca. Iya, kamu lebih suka buku-buku yang bergenre apa sekarang? Setelah kamu membaca berapa buku itu kan, akhirnya kamu memfokuskan di mana atau sama aja masih pokoknya semua buku masih saya baca. Hari ini filsafat. Ya. Iya, karena tapi kamu nggak takut apa filsafat itu kan bisa membuat orang gila? Iya, saya pun juga pernah. Saya jujur kalau saya itu nggak ketolong di pesantren, mungkin saya sudah menjadi orang ateis mungkin. Serius. Iya. Walaupun bibit-bibitnya hari ini masih ada, cuman kan saya sembunyikan. Kirim dinas. Lurus nggak apa? Lurus apa? Apa muter ning dine? Terserah kamu. Kanan nih serak. Kanan bisa tuh. Iso bos. Lagi mobil bisa. Kirim lah kanan. Terus. Tapi saya belajar filsafat itu ada kenikmatan. Jadi dulu itu saya fokus di di sejarah. Saya menemukan ada kekeringan. Saya tahu pemikiran, saya tahu tokoh ini, tapi saya nggak tahu produk pemikirannya seperti apa. Baru saya menginjak ke pemikiran
baru saya di situ bertemu dengan filsafat. Oh, filsafatnya Aristoteles, Al-Kindi, Al-Farabi dan lain sebagainya. Ternyata di situ ada keindahan, ada kenikmatan. Tapi enggak ini, kamu Nah, enggak mementingkan siapa itu pemikirnya. pemikirnya gimana? Kalau saya kan baca buku pilih-pilih gitu kan. Ya, silakan. Saya itu falsafah hidup saya itu mengikuti Al-Kindi. Al-Kindi. Iya. Apa yang paling menarik dari Al-Kindi itu sendiri? Al-Kindi itu mengatakan bahwa apa namanya? Jadi dia tuh orang pertama yang berani menggebrakkan filsafat harus diterjemahkan sebanyak-banyaknya agar para pelajar orang Arab itu bisa mengembangkan keilmuan-keilmuan terutama studi Islam itu. Nanti kan dari situ kan ulumul Quran berkembang, tafsir berkembang, ahlul ar-ra'yi berkembang dan lain sebagainya. Itu gara-gara cara berpikir filsafat. Dan Al-Kindi mengatakan bahwa kebenaran itu ada di mana-mana. Jadi tidak hanya di Syiah, tidak hanya di Sunni, tidak hanya di Mu'tazilah, tidak hanya di Khawarij, tidak hanya di Yunani, Cina dan lain sebagainya. Dimanapun itu ada kebenaran. Dan Al-Kindi menegaskan suatu kebenaran dimanapun, ras yang berbeda, budaya yang berbeda, walaupun itu kebenaran, itu adalah cahaya dari Tuhan. Jadi kalau kebenaran itu sumbernya dari Fir'aun, itu pun kebenaran dari Tuhan. Tahu nggak maksudnya? Jadi hari ini kan kita problemnya kan melihat siapa yang ngomong, bukan isi yang diomongkan. Iya, tapi Iya kan kalau versi saya emang melihat siapa yang ngomong gitu ya. Iya. Kadang emang isinya saya nggak suka orang ini, tapi isinya kadang benar. Tapi Ya, kan bener. karena aku lebih cenderung wong aku dilahirkan dari sini gitu loh. Kenapa saya nggak mempelajari tokoh-tokoh di sini terlebih dahulu, baru saya mempelajari ke yang lain gitu loh. Karena bedanya Yu sama saya, Yu itu emang dari latar belakang seorang kiai dan seorang Sunni, Iya. NU kan. Nah saya awal mulanya dari siapa kan nggak jelas. Dari misalkan dari Nahdlatul Ulama juga nggak begitu kental juga. Muhammadiyah Bomboan, Muhammadiyah kan juga Baradeng. di situ juga. Jadi ya saya melangkah sendiri. Iya. Walaupun dulu pernah ikut organisasi juga kan, saya keluar dan menyibukkan diri sendiri. Ikut organisasi karena temen apa karena Karena kemauan? waktu itu karena temen Karena temen. juga. Iya, ben ono waktu luang ya. Ya, Enggak pasti konco-konco di melu kok aku gak melu ngono kan. Iya kan? gara-gara diajak lah. Diajak gitu loh. Tuh inspirasi dari situ dan alhamdulillah sampai sekarang istiqomah ya. Ya saya nggak tahu. Tapi sampai sekarang kamu kan ya istilahnya hubungan dengan teman-teman kan masih berjalan. Ya karena teman-teman karena udah dewasa, Ya, udah bisa memaklumi. ya kadang Karena emang seseorang teman itu kadang butuh waktu tersendiri untuk menyikapi kedepannya saya mau kemana gitu loh, tidak harus ngikut arus temennya gini gitu. Karena emang saya berani ngomong kalau kita mengikuti arus temen nggak ada selesainya. betul. Nggak ada selesainya. Yes. Makanya saya di Jakarta itu sendiri Nas. Yo wis berjuang sendiri apa sendiri wis. Temen aku ganti temen sing plek ngene gak duwe. Yo wis Bukan berarti kita di situasi yang menjauhi temen enggak. yang demikian itu kita kita melupakan teman enggak. Kita punya waktu tersendiri Kita karena harus punya waktu. karena nyatanya ketika di masa depan yang berjuang sendiri-sendiri bukan karena teman kan. Yes. Hah? Bener. Maksudnya kan gini, awakmu sukses awakmu dhewe sing entoke kan. Yes. Manitina. Agar muter. Iya. Gak mungkin kan apa istilahnya apa namanya ya bisa jadi karena teman karena kita punya bisnis bareng gitu, tapi kan